Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus jamaah pengajian Masjid Rizqan Hasanah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita berada di tempat ini setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian diiringi ta'lim rutin kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang kami hormati, alhamdulillah kita mulai lagi pengajian rutin kita terkait dengan fikih. Tapi insya Allah supaya kelihatan hasilnya, kita akan kaji salah satu buku atau kitab yang terkenal di kalangan kita sebagai dasar daripada ilmu fikih, yaitu ada namanya kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah itu dikarang oleh seorang ulama besar dari Hadramaut, yaitu Syekh Salim As-bin Sumir. Beliau adalah orang Hadramul Maut, kemudian tapi hidup di Indonesia, wafat di Indonesia. Dan ini menjadi rujukan oleh pesantren-pesantren, bahkan disarahi, dikomentari oleh ulama-ulama di internasional. Jadi kitab ini tipis, hanya 16 halaman. Tapi ini menjadi salah satu kitab yang memang minnal kutubil futuh, yang salah satu kitab yang bisa membuka kitab-kitab yang lain, kata dalam ulama-ulama pesantren itu. Jadi biasanya dasar, tetapi manfaatnya luar biasa. Kitab ini hanya mencakup dari beberapa pasal. Ada pertama adalah terkait misalkan kitab Toharoh itu hanya 27 pasal. Lalu kitab sholat kitab Toharoh ada kurang lebih 19 pasal. Kitab sholat ada 27 pasal. Kemudian diiringi kitab Zanajah, diiringi lagi kitab zakat, diiringi lagi dengan kitab Shaum, kemudian kitabul haji. Ini kan salah satu fikih yang memang di situ ada dasar-dasar kita, pedoman kita kehidupan sehari-hari kita, ya toharohnya, ya sholatnya, bagaimana kita memulasarah mayatnya, bagaimana kita zakatnya, bagaimana kita hajinya. Ini kan hal-hal yang memang dasar. Jadi kayak usia kita ini kan nggak harus kita banyak berdebat, nggak harus kita banyak mengkaji ilmu yang besar-besar. Tetapi bagaimana misalkan kehidupan kita ini yang usia ini adalah bisa mengamalkan apa yang ada, mengamalkan sesuatu yang kecil, dan itu adalah yang bermanfaat. Jadi kalau kita misalkan sumber sucinya salah, kemudian kita sholat, ya semuanya salah juga. Ini kan hal yang penting. Nah, ini bagi kita. Nama kitab ini banyak disarahi oleh ulama-ulama besar. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu ulama Indonesia. Beliau adalah lahir di Banten, di daerah Tanara, tetapi dia meninggal di Mekah. Dia adalah beliau yang menjadi ulama-ulama internasional juga yang mengajarkan di Mekah, dan beliau adalah wafatnya di Mekah. Nah, disarahi kitab ini disarahi dengan Kasyifatus Sajjad. Syarah Safinatun Najah disarahi menjadi Kasyifatun Najah. Jadi menyingkap takbir kegelapan. Kalau Safinatun Najah itu kan artinya perahu keselamatan. Jadi yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Kitabnya kecil tapi manfaatnya besar.
Jadi kadang kita mau kaji kitab yang besar-besar, sementara yang kecil-kecil ini ketinggalan. Jadi insya Allah setahun ini bisa hatam. Jadi kita ada bekasnya. Oh, tahun ini sudah bisa menghatamkan kitab yang lumayan manfaat, tapi kecil kitabnya. Insya Allah. Jadi kitabnya ya seberapa, kalau disarahannya ya lumayan tebal, tapi kalau kitabnya kecil. Kalau bapak-bapak ada yang punya dan dia bisa kita bawa dan kita bisa kaji sama-sama. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita manfaat. Manfaat itu bisa untuk kita sendiri, bisa untuk anak kita, bisa untuk keluarga kita. Karena kewajiban kita setelah tahu disampaikan ke yang lebih dekat. Apa? Istri kita, anak kita, mungkin kan? Sehingga ini adalah jadi manfaat itu tidak hanya manfaat untuk umum, tapi manfaat untuk keluarga. Itu adalah paling penting. Sehingga tata cara ibadah, tata cara muamalah sesuai dengan aturan syariat dan orang tua dulu kita. Jadi sebenarnya jangan misalkan ada anak-anak kita karena ngajinya udah kayaknya ya ngajinya karena dari sana dari sini akhirnya tidak sama dengan kita. Banyak itu yang begitu di lingkungan kita lalu ini. Jadi kadang kehidupan keluarga kita itu adalah ibadahnya harus sama. Karena kalau kita berbeda, ya kadang riuh juga kita itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita kaji. Dalam kitab ini itu sebelumnya itu dimulai dengan keunggulan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah, ya, kemudian di situ ada rukun Islam yang 5 itu, kemudian ada rukun iman, kemudian ada bagaimana makna daripada la ilaha illallah. Ini dimulai itu. Artinya apa? Syekh Salim bin Sumer ini, Al-Hadrami ini mau menyatakan bahwa yang fikih-fikih itu adalah bagian daripada rukun Islam itu. Maka rukun Islam itu kita kenal ada 5. Syahadat, kemudian sholat itu apa? Nah, sholat ini adalah dasarnya. Kemudian menjelaskan dia rukun iman sebagai bagian daripada yang wajib untuk kita mengenal dan mengetahui, yaitu tentang tauhid itu. Jadi ada kaitannya. Maka kitabnya dinamakan Safinatun Najah. Nah, perahu keselamatan fi usuliddin. Nah, dalam dasar-dasar agama. Disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Safinatun Najah, Kasyifatus Sajah fi syarhi Safinatun Najah. Syarah itu komentar. Kasyifatus Sajah itu tadi apa? Menyingkap takbir kegelapan dalam dalam kitab Safinatun Najah. Baik, kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdhalit ta'ah wa iktisabi akmalis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Syekh Nawawi memulai dengan alhamdulillah gitu. Ini biasa kalau kita mau menulis biasanya bismillah kemudian ada alhamdulillah. Kalau kita mau pidato aja kan bismillah, alhamdulillah. Itu memang salah satu sesuatu yang memang disunnatkan dan memang padilahnya besar. Nah, kita baca dulu makna bismillah itu apa nanti. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumil nirat
salatan wa salaman daimaini ma damatil ardi was samawat amma ba'du. Baru amma ba'du. Fayaqulu al-abdul fakir al-muttar li rahmati rabbi al-halim al-khabir. Berkata seorang hamba yang fakir, yang membutuhkan rahmatnya Allah, al-halim yang penyantun, al-khabir yang maha mengetahui. Ini perkataan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan al-abdul fakir. Ini saking tawadhunya, Pak. Seorang hamba yang sangat butuh, tawadhu, nggak merasa dia alim, nggak merasa dia punya ilmu. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan al-abdul fakir, saya orang yang sangat butuh terhadap rahmatnya Allah, gitu kan. Jadi tawadhunya ulama itu kalau sudah besar bukan menyombongkan ilmunya, tapi malah menunduk. Kayak orang dulu kalau seperti padi kan, kalau semakin tua dia semakin menunduk. Semakin banyak ilmunya bukan berarti menjadi seorang yang enggak, tapi banyak menunduk. Tawadhunya ulama-ulama besar itu begitu. Kenapa selalu mengharapkan rahmatnya Allah? Likasratit taksir wal masawi, karena banyaknya taksir, sembarangan, wal masawi dan kesalahan. Ini apa namanya? Memberikan alasan kenapa butuhnya rahmat Allah Syekh Nawawi, karena banyaknya kesalahan yang ia perbuat. Ini kan tawadhu. Siapa? Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawri, yaitu Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawri. Ini nama Syekh Nawawi. Jadi dalam tradisi ilmu fikih itu ada dua Nawawi ya. Lihat. Ada An-Nawawi, ada alifnya itu. Ada Nawawi. Kalau An-Nawawi itu yang mengarang kitab Majmu' Syarah Muhadzab, yang dia adalah asli orang luar negeri yang ada di Damas di Suriah, yang kemarin makamnya dibombardir itu situ sejarah. Itu terkenal ulama besar. Beliau usia 40 lebih, sayangnya meninggal, dan dia adalah tidak nikah karena sibuk dengan ilmu beliau, dan itu adalah terkenal di beliau ulama-ulama besar. Ada Nawawi, nah ini Nawawi, berarti nggak ada alifnya di sini. Jadi kalau Nawawi nggak ada alifnya ya Nawawi orang Indonesia ini, maka diakhiri dengan Al-Jawi, orang Jawa. Berarti Jawi bahasa Indonesia, itu orang Arab, tapi artinya Jawa. Al-Jawi. Nah, jadi terkenal Syekh Nawawi. Jadi ngarang di Mekah, taklim di Mekah di Masjidil Haram, jadi santrinya banyak. Kalau di Masjidil Haram kan Bapak kalau ke sana kalau ngaji kan bisa ada pojok gitu kan, yang ngaji, ada yang gini kelompok sini. Jadi zaman dulu juga begitu. Tradisi orang-orang dulu kalau ke Mekah nggak mau pulang, gitu ya. Jadi belajar di Mekah kan kalau zaman dulu mah gampang. Ke Mekah naik kapal laut, ya kan, nggak kayak sulit. Jadi mereka nggak mau pulang, lama di sana, kemudian udah mukim di sana, ngajar di sana. Dan banyak, ada namanya Syekh Usman Tangkil dari Jambi. Ya, Syekh Usman Tangkil dari Jambi itu mensarahi kitab Safinatun Najah. Beliau adalah orang Jambi yang ngarang di sana. Siapa lagi? Syekh Sambas Al-Minangkabau, Syekh Yasin Al-Fadani, itu orang Padang itu. Jadi ternyata banyak. Dan kitab Sarah Safinatun Najah itu juga yang ditulis oleh Syekh Nawawi di tahun 1875-an, itu terkenal di Saudi, di Turki, di Lebanon, ya, di Lebanon. Ini luar biasa sebenarnya.
Sehingga namanya Syekh Utsman Tangkil itu mensarahi kitabnya dengan namanya apa? Sulamur Raja. Nah, disarahin oleh beliau. Ada yang dinadomkan. Nah, dinadomkan oleh Kiai Ahmad Qusairi, orang Pasuruan, namanya Tanwirul Hija ala Nadmi Safinatul Najah. Kemudian ada yang mensarahi lagi siapa itu? Kiai Maksum Gedongan Cirebon. Jadi ternyata hebat-hebat ya ulama-ulama kita ini. Ini beliau nih. Jadi ngarang kitab ini Syekh Nawawi Ibnu Al-Ajawi ini adalah pada tahun 1875. Syekh Nawawi itu lahir di tahun 1813. Meninggal di tahun 1897. Jadi kurang lebih 84 tahun beliau. 84 tahun. Jadi usianya lumayan. Itu beliau ya. Ya keluarganya Kiai Ma'ruf Amin sekarang ini. Kiai Ma'ruf Amin gitu. Itu masih keluarganya beliau. Kemudian ada perguruan tingginya Tanara sekarang. Sekolah tinggi perguruan tinggi itu di sana juga. Jadi kalau ada teman-teman dari Banten ya tahu lah pasti. Itu beliau. Asy-Syafi'i madhabnya beliau itu madhab Syafi'i madhabnya. Al-Bantani orang Banten, ikliman daerahnya. At-Tanariyu mansya'an, tempat tumbuh besarnya di desa Tanara. Nah, ini beliau nih disebutkan di sini. Wa dharan ghafarallahu dunubahu wa satara fid daraini uyubahu. Semoga Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosanya beliau dan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, hadihi taqidatun nafiyah insyaallah taala alal mukhtasari al mulaqqabi bis safinatin najah fi usuluddin wal fiqh li Syekh al-Alim al-Fadil Salim bin Sumair al-Hadrami ikliman wal batawi wafatan. Nah ini nawwarallahu darihahu. Kitab ini adalah catatan kata beliau ya. Kitab ini adalah catatan yang bermanfaat insyaallah. Meringkas terhadap kitab Safinatun Najah fi usuluddin wal fiqh. Kitab Safinatun yang dikarang oleh siapa? Oleh Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Ikliman, beliau dari Hadramaut, Yaman. Wal Batawi dan di Batavia. Jadi kalau bapak-bapak pergi ke Perpusnas itu ada itu tercantum di sana. Jadi wal Batawi wafatan dan wafat di Jakarta. Nah sekarang masjidnya di mana itu? Di Tanah Abang. Ada di Tanah Abang, Masjid Al-Makmur. Jadi di bawah mihrab. Nah itu ulama besar. Jadi yang kebetulan di Indonesia, wafat di Indonesia. Itu terkenal, kita kadang nggak tahu ya. Itu beliau. Nawwarallahu dariyahu, semoga Allah memberikan cahaya terhadap kuburannya, kata Syekh Nawawi. Tatimmu masailuhu, yang menyempurnakan masalah-masalah. Jadi ada masalah apa dengan kitab ini sebenarnya cukup. Wa tafaqu mushkilahu, dan menyelesaikan sesuatu yang masalah yang problem-problem terpecahkan dengan kitab yang tipis itu. Kata beliau, kata Syekh Nawawi al-Bantani. Wa tufassilu mujmalahu, dan merinci sesuatu yang umum di dalam kitab itu. Wada'tuha litakuna tadhkiratan, dan saya menyusunnya supaya mengingat-ingat dan mengingatkan kepada diri saya sendiri, walil qasirina misli, dan seumpama seperti saya dari anak-anak keturunan saya. Ini
kata Syekh Nawawi Al-Bantani, komentar terhadap kitab Safinatun Najah ini. Jadi ini catatan yang sangat bermanfaat yang sengaja saya karang, kata beliau, untuk sebagai pengingat bagi dia sendiri dan anak cucu-cucunya dan generasi-generasi berikutnya. Wasamaituha Kasifatus Saja, dan aku namai kitab ini adalah dengan kitab Kasifatus Saja. Apa arti tadi? Menyingkap takbir kegelapan fi syarhi Safinatin Najah, di dalam sarah Safinatun Najah ini. Jadi beliau karang kitab sarahnya Safinah Najah itu dengan kitab Kasifatus Saja. Wa adatuhu bitarajim bil fasli wa ghairihi iktidaan bi kitabillahi ta'ala fi qanihi mutarajiman mufassalan suwaron wa li'annahu ab'asu ala darsi wa tasili minhu wa akhamtu fihi fi fasli siyah. Bagaimana susunannya? Beliau mengatakan saya menjelaskan kitab itu dengan secara terperinci, satu bab satu pasal gitu. Ya, ini tradisi menulis zaman dulu ya. Itu sebagai ikut terhadap kitab Allah Al-Quran. Kalau Al-Quran juga suwaron surat per surat gitu kan. Wali annahu ab'asu ala darsi wa tahsil, dan gampang untuk bisa dipelajari dan dideres, dan diakhiri di pasal yang terakhir disisipi dengan aku tambahkan fasl siyam terkait dengan puasa. Itu nanti ada di bab terakhir insyaallah. Liyazida an-nafu 'alal awam, supaya memberikan manfaat kepada orang awam. Bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah ta'ala al-malikil alam, yang merajai dan maha mengetahui. Wa ja'atuhu kayatil matani ma'asyarifi musyabbakati liwafiqa suratal far'i suratal asli fa inna suratal murafaqati al-muwafaqah. Kata beliau ya, aku jadikan kitab ini sebagaimana matan bersama sarah-sarahnya yang membersamai, sama antara gambaran farq dengan gambaran asal. Biasanya kalau itu harus cocok antara anak dengan orang tua. Ketika beliau mensarahi kitab ini, ya harus cocok antara matannya dengan sarahnya gitu loh. Ini maksudnya beliau. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyu'annina ala ikmaliha. Aku minta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan pertolongan ala ikmaliha, terhadap menyempurnakannya kitab ini, wa yuyassirul asbaba, dan menjadi gampang, dan sebab menjadi gampang fi ibtiha di dalam membuka kitab ini, wa ahtima, dan menghatamkan kitab ini, wa ma hamalani ala jam'iha illa raja'an da'wat rajuli, dan sesuatu yang aku pikul ini dalam mengumpulkan kitab ini, kata beliau, hanya semata-mata doa, pengen ada orang yang mendoakan dari orang yang soleh yang mengambil manfaat dalam kitab ini. Jadi kata beliau, saya menulis ini hanya sebatas bagaimana ada orang yang mendoakan saya kitab ini, ketika kitab ini adalah manfaat. Sehingga beliau mengutip sebuah hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia itu sudah meninggal, maka terputus semua amal perbuatannya kecuali 3. Apa kata beliau? Mengutip hadis, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah,
au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholih, atau anak soleh yang ulahu, yang mendoakannya. Nah ini kata beliau. Jadi saya menulis kitab ini hanya sebatas kalau saya meninggal, bagaimana ada orang yang mengambil manfaat, kemudian orang itu bisa mendoakan saya. Nyampe kah doa itu? Nyampe. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa mendoakan itu tidak nyampe, nah itu salah besar. Asal kita kirimkan, kita ada Fatihah, kirimkan kepada orang yang meninggal, kirimkan kepada orang tua kita, kakek kita, anak kita, nyampe nggak nyampe? Karena salah satu misalkan yang terputus amal perbuatan itu adalah semua amal perbuatan itu terputus kecuali 3 tadi kan. 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah akan terputus sampai kita meninggal. Ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ngaji misalkan walaupun kecil kok dimanfaatkan oleh anak kita, cucu-cucu kita, itu nanti akan mengalir ke kita. Kita kata-kata gini, kita mengajarkan wudu kepada anak-anak kita. Nanti anak kita memakai wudu seperti kita, akan mengalir. Nanti anak kita kepada anaknya lagi terus gitu, mengalir. Jadi jangan dikira ilmu yang belum banyak kemudian enggak, kita banyak ambil yang kecil-kecil aja. Maka misalnya kalau kita wudunya benar, diajarkan kepada istri kita, anak-anak kita, nanti manfaatnya mengalir. Awaladin soleh, yang ketiga adalah anak yang soleh, yang selalu mendoakan kita. Jadi kita pengen punya anak, kita punya anak soleh yang kalau kita meninggal ada yang doain. Kita juga khawatir, Pak. Kita punya anak, jangan-jangan kita ini nggak dikenal kuburannya oleh anak kita. Jangan-jangan kita meninggal tidak pernah anak kita memberikan Fatihah atau kiriman bacaan Yasin atau apa kepada kita kalau kita sudah meninggal. Kalau kita masih, kalau anak-anak kita dengan terkontaminasinya dengan zaman, ya kan? Karena kita nggak kenal bapak, namanya bapak itu kita nggak kenal. Kita nggak salah sih ngajarkan anak kita siapa bapaknya. Oh, Bapak Ahmad bin itu. Jadi kadang kita nggak sopan, nggak juga. Dan kalau kita meninggal, siapa bapaknya? Nggak tahu ya. Coba lihat Yasin dulu ya. Karena kita mau bikin Yasin yang 40 hari itu kan nggak tahu. Banyak tuh yang begitu, yang nggak tahu bapaknya. Ya walaupun nyampe, masa ke bapaknya kita nggak kenal. Karena di akhirat itu anak itu kita akan dipanggil dengan bapak-bapak kita kan. Kita akan dipanggil oleh Allah dengan nama kita dan nama bapak kita. Pak Ahsinu asmakum, maka perbaguslah namanya. Nah, gitu kan gitu. Jadi begitu. Jangan sampai ila hadrati bapak ini bin bapak itu. Bapak ono bin bapak ini kan gitu, jangan sampai begitu. Nah, kita harus memang tahu itu. Karena salah satu itu Isa Nawawi aja yang mengatakan saya ini menulis ini supaya ada manfaat, sehingga saya diingat dan betul diajabah oleh Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, walaupun tidak wafat di Indonesia tapi di Mekah terkenal. Nawawi Al-Jawi, Jawi orang Jawa. Kenapa bukan Sundi? Ya, karena Sunda itu masuk ke zaman dulu zaman Jawa kan, supaya gampang dikenal. Orang sana itu kan nggak kenal Sunda gitu, karena Sunda itu bagian dari suku. Jadi yang kenal adalah Jawa. Karena sebelum saya Nawawi itu ada juga yang sudah kesana. Saya Al-Madani yang terbaru kan meninggal. Saya Al-Minangkabau, saya Al-Sambas, Al-Banjari, ya, Masya Allah itu. Jadi itulah kehidupan mereka. Maka ada orang yang saya pengen meninggal di Mekah. Itu siapa? Kiai Makmun, yang sarang itu. Kiai Makmun Jubair, ya Allah. Kiai Makmun Jubair itu kan doanya pengen saya meninggal di Mekah.
Tiap hari, maka tiap tahun beliau ke Mekah itu diberikan anugerah oleh Allah, tiap tahun ke Mekah. Dijabah oleh Allah, meninggalnya di Mekah. Sufyan orang Situbondo pengen meninggal di Mekah, dijabah. Jadi kalau kita supaya apa mungkin? Supaya diberikan kenikmatan oleh Allah, dekat dengan Rasulullah, dengan istrinya Rasulullah gitu. Nah, itu kata Syekh Nawawi ya. Ini sedikit prolog daripada kitab ini. Wa ana, kata beliau, wa ana saya, wa in kunta lastu ahlan li hada sya'ni, walaupun saya bukan ahlinya dalam hal ini, qasad atau birijali, saya bermaksud sama dengan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan berteman dengan orang-orang soleh. Ini tawaduknya Syekh Nawawi. Kenapa? Kalau kita berbaur dengan orang itu, maka kita akan ikut, katanya. Kita berbaur dengan orang soleh, kita akan ikut soleh. Kalau kita berbaur dengan orang yang tidak soleh, ya ke bawah, gitu. Kita lingkungannya bagus, ke bawah. Tapi kalau lingkungannya tidak bagus, ya sulit. Maka kita pengen punya rumah yang lingkungannya bagus. Kita cari-cari itu kan pengennya lingkungannya bagus, pengen betah, gitu kan. Kata Nabi, man tashabbaha minhum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah ini kata Syekh Nawawi ya. Saya pengen mendapat kebahagiaan campur dengan orang soleh. Kenapa? Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang menyerupai dengan satu kelompok, maka dia akan masuk di dalamnya. Di sini kan orang soleh misalnya, masjid, taklim, kita juga ngikut gitu. Nah, itu lebih baik begitu. Wa aradtu al-gaus fi mahabbatihim li asyura mahum, dan saya menginginkan untuk menyelami dalam kecintaan terhadap mereka supaya kita dikumpulkan bersama mereka. Kita mencintai orang-orang alim itu supaya kita kumpul dengan orang-orang alim. Kita misalkan mencintai orang-orang soleh supaya kumpul dengan orang-orang soleh. Kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya bareng bersama Nabi. Karena kata beliau dalam hadis Bukhari, dikutip juga oleh Syekh Nawawi, yuhsyaru al-mar'u ma'amman ahabba, akan dikumpulkan orang-orang itu bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta terhadap Nabi, maka kita akan berkumpul bersama Nabi. Cinta kepada sahabat, kumpul sama sahabat. Cinta kepada ulama, kumpul bersama ulama. Cinta kepada istri-istri kita, ya akan kumpul dengan istri-istri kita. Cinta kepada orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang sampai akhirat, Pak. Karena kan masuk surga itu kan kan berkelompok gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita berkumpul ini faedahnya banyak, bisa taklim dan cinta terhadap ilmu, cinta kepada orang alim adalah akan berkumpul dengan orang-orang yang alim. Kita hanya itu aja sih. Kan sepele kan? Tapi manfaatnya besar. Maka pengen kita punya lingkungan yang baik, lingkungan yang bermanfaat. Karena kalau kita tidak memiliki peran apa-apa, kan kayaknya sumpah gitu. Maka orang nyari rumah itu kasih tahu anak-anak kita, cari lingkungan yang baik, cari yang bisa menyelamatkan dunia akhirat gitu. Jangan sembarangan gitu. Ada orang yang pengen rumah dekat masjid, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa ke masjid, seneng gitu. Nah, supaya itu kita, insya Allah keberkahan. Karena berkah itu pasti ada. Wa yang bagi liman waqafa ala habatin ayyusolihaha ba'da ta'amuli, dan perlu pada orang yang melihat kitab ini ada kesalahan. Ini tawaduknya beliau. Kalau di kitab ini katanya ada kesalahan dikit,
Coba ayusliha bisa diperbaiki. Ba'da ta'amuli, setelah dipikir-pikir, oh ternyata ada yang salah. Kata beliau saking tawaduknya ya. Kita kalau nulis skripsi juga begitu ya. Kalau ada kesalahan tulis ini mohon diperbaiki. Gitu kan? Supaya apa? Ya, supaya bagus. Nas'alullah ta'ala, aku meminta kepada Allah. Ini didoakan orang yang memperbagus kitabnya oleh Syekh Nawawi. Aku minta kepada Allah Ta'ala ayyubdi lana halana, untuk mengganti perilaku kami ila ahsanil ahwali, terhadap perilaku yang lebih baik. Wa ayyaj'alana, dan menjadikan kami mimman tas'a ilaihin nas li ahdil ilmi, dari orang-orang yang berusaha untuk bagaimana mengambil ilmu yang manfaat. La lihududid dunya alfaniyah, bukan karena mencari ilmu karena tujuannya dunia. Karena ada orang mencari ilmu tujuannya dunia, banyak Pak. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai kita mencari ilmu itu hanya semata-mata dunia. Dunia itu akan ikut, kata orang tua dulu. Kita cari ilmu itu adalah udah ilmu aja, mencari ridho Allah. Nanti dunia itu ikut. Anak punya sekolah sarjana, udahlah yang penting cari ilmu, mau jadi apa urusan Allah. Karena gitu kan, endingnya kan nggak ada yang tahu. Ada mahasiswa saya itu jurusannya PAI, kan itu guru pendidikan agama. Ternyata endingnya jadi anggota dewan, nggak nyambung juga kan? Jadi anggota DPR, kan nggak nyambung, karena nggak ada yang tahu. Jadi yang penting kita nyari ilmu, nyarilah ilmu ending. Kuma Allah, gimana Allah. Tapi kalau kita punya ilmu, Allah akan angkat derajat orang itu. Jadi anak itu pasti diangkat derajatnya. Kalau kita sibuk nyari perguruan tinggi yang terakhir ujung-ujungnya juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah itu hanya ikhtiar aja. Jadi jangan sampai kita tujuannya adalah dunia. Cari ilmu itu ridho Allah, nanti dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Yakin. Kan jarang Pak, mohon maaf, ulama-ulama di kampung kekurangan makan, nggak ada. Ya makan ya, yang kita makan ya sama, yang kita naiki ya juga sama, kadang-kadang sama, nggak ada. Kenapa? Karena keberkahan. Kita jadi turun nyari berkah. Ini kata beliau ya. Jangan sampai kita nyari ilmu la lihududid dunya alfaniyah, karena hanya sebatas dunia. Wa ayyam ti'ana bin nadri jawal karim, ya Allah semoga kami diberikan kenikmatan di akhirat nanti bin nadri ila wajhihi, untuk melihat Allah al-Karim yang maha mulia, bidaril baqiyah, di akhirat yang kekal. Jadi nikmat yang paling besar di akhirat itu nanti melihat Allah. Tidak ada nikmat yang paling besar di akhirat kelak kecuali adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Ini doanya beliau, doanya Syekh Nawawi. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu menulis itu mendoakan orang yang apa? Yang mengambil manfaat dari ilmunya. Ya. Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah kita jangan berdoa untuk kita sendiri, juga mendoakan orang lain. Maka dalam artinya Allahumma ghfir li wali walidayya wali jami'il muslimina wal didoakan orang-orang itu. Nah itu tradisi kita. Baru ini qala al-musannifu, mohon maaf ya, kita ini supaya tabaruk. Jadi saya baca kitabnya gitu ya. Supaya apa? Satu persatu. Jadi kadang nggak bisa secara global gitu. Ini supaya ada berkahnya dalam kitab ini. Saya yakin kitab ini memberikan futuh terhadap kitab-kitab yang besar. Karena saya dulu ngaji di musyawarahnya kitab ini. Lalu saya bisa kitab naik Riyadul Badi'ah, Sulam Taufik, ada Sulam Munajat, lalu kitab Takrib, lalu ada kitab namanya kitab Fathul Mu'in, nanti ada kitab Fathul Wahab yang gede-gede, nanti ada Syarah Majmu' Al-Um yang dikarang oleh Syekh Nawawi, oleh Imam Syafi'i. Ternyata berjenjang gitu Pak ulama. Ya gitu.
Jadi ada namanya kitab yang memberikan terbuka. Karena kalau kita aji semua nggak akan selesai, Pak. Maka ada kitab yang memang memberikan peluang untuk mendadak bisa baca kitab itu. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut kitab Safinatun Najah ini kitab futuh, kitab yang berikan terbukanya segala ilmu dalam kitab ilmu fikih dari Madhab Syafi'i. Qala al-musannifu rahimahullah taala, berkata musannif ini siapa? Yang ngarang kitab Safinatun Najah itu. Rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Safinatun Najah itu menulis bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih Allah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang Allah. Bikulli ismin min asma'iddat, dengan nama-nama dari nama-nama Zat, Al-A'la yang Maha Tinggi, Al-Mausufi yang disifati, bikamalil af'ali dengan kesempurnaan pekerjaan, au bi iradatin atau kehendak. Jadi musannif rahimahullah taala yang ngarang kitab ini memulai dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu bahasa Indonesianya itu. Kenapa? U'aliku aku menyusun, mutabarikan hanya semata-mata mengambil berkah, au musta'inan atau meminta pertolongan, musta'inan. Fasarahu mentafsiri bidalika dengan hal itu Syekhuna Ahmad Ad-Dimyati, guru kami Ahmad Ad-Dimyati, kata Syekh Nawawi, fi hasyati di dalam hasyahnya ala usul fikih, dalam usul fikih. Abtadi'u al-musannifu kitaba bi bismillahirrahmanirrahim iktidaan bil kitabil aziz fi ibtidaihi biha. Aku memulai menulis bismillah ini semata-mata iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti Al-Qur'an Al-Aziz, ya, Al-Aziz yang mulia, fi ibtidaihi di dalam memulainya biha fil lauhil mahfuz. Jadi Al-Qur'an diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengikuti terhadap Al-Qur'an. Fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Au ba'da jami'i, atau setelah dikumpulkannya Al-Qur'an, wa tartibihi dan urutannya Al-Qur'an fil mashafi, di dalam mashaf kan ada bismillahnya setiap. Al-Fatihah ada bismillahnya, Al-Baqarah ada bismillahnya, Al-Imran semua ada bismillah. Jadi ketika Al-Qur'an itu diturunkan itu kan yang pertama dari lauhul mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi dua kali ya. Sekaligus. Kemudian dari langit dunia kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah dicicil. Ini murajiman kedua, dicicil sedikit sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu ketika itu ada bismillahirrahmanirrahim itu sudah dari dulu itu. Nah, di lauh ketika di lauh mahfuz itu. Nah, maka siapa yang ngarang kitab ini menulis juga bismillahirrahmanirrahim, ya gitu kan, supaya tabaruk, ngambil berkah, ya, ngambil berkah. Wa amma ma ruwiya, adapun sesuatu yang diriwayatkan, anna awalama katabahul qalamu anna tawwabu wa anna atubu ala man taba fahuwa fi syakil arsy. Adapun sesuatu yang ditulis oleh qalam di lauh mahfuz itu, yaitu apa? Ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba. Kan ada tulisan ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba fahuwa fi syakil arsy, itu ada di tiang arsy. Jadi di tiang arsy itu ada tulisan ana at-tawwab wa ana atubu ala man taba. Ada tulisan itu. Wa imtisalan wa itaatan, dan mengikuti terhadap perintahnya,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qouli dalam perkataannya beliau awwalu ma katabul qalam, kata Kanjeng Nabi, pertama kali sesuatu yang ditulis kolam itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Jadi kalau kemana-mana itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtum, apabila kalian menulis kitaban, satu kitab, faktubuha, maka tulislah kalian Bismillahirrahmanirrahim. Jarang Pak di dalam kita menulis disertasi atau apa itu, nulis skripsi Bismillahirrahmanirrahim, tidak pernah ada. Makanya hanya manfaatnya segitu kita aja. Kadang kita nggak ini